Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam proses pembelajaran sejarah Indonesia di era pandemi ini. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar secara normal. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita sekalian. Dan sebelum pembelajaran itu dimulai, marilah kita bacakan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Kita lihat slide pertama. Ini pada gambar ini terlihat, kalau tidak salah ini diorama bagaimana seorang jenderal besar sedang ditandu ya oleh para pejuang lainnya, karena beliau adalah pemimpin angkatan bersenjata ketika menghadapi agresi Belanda. Lanjut. Materi kali ini mengenai upaya bangsa Indonesia mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Apa itu ancaman? Ya, ancaman yang jelas segala sesuatu yang membahayakan keberlangsungan bangsa dan negara ini. Ya. Di sini dikaitkan dengan disintegrasi. Disintegrasi adalah upaya melepaskan diri, ya, melepaskan diri terhadap bangsa atau negara. Ya. Jadi dalam sejarah Indonesia setelah kita merdeka bukan langsung negeri ini utuh, tapi juga mengalami pasang surut karena ada beberapa daerah-daerah di Indonesia juga yang ingin melepaskan diri lepas dari Indonesia. Nah, namanya ini disebut disintegrasi, ingin memisahkan diri. Selanjutnya ada istilah integrasi. Integrasi adalah menyatukan atau melebur diri menjadi satu dalam bangsa dan negara Indonesia, untuk menjadi bangsa dan negara Indonesia. Kita lihat di sini ada karangan bunga ya, iring-iringan mobil yang membawa jenazah prajurit-prajurit APRIS yang gugur dalam upaya perumpasan pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi Selatan ya. Lanjut. Integrasi untuk kedaulatan sebuah negara. Ya. Integrasi adalah pembauran ya, hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu integrasi juga berarti penyatuan bangsa. Bisa suku-suku yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh untuk menjadi bangsa, jadi suatu bangsa. Ini bangsa Indonesia. Ya, jadi dikumpulkan dalam satu wadah yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendapat lain menurut William Howard Harvey. Menurutnya, ini menurut Ernest Renan ya, pengertian integrasi dan integrasi nasional. Bangsa terbentuk dari orang-orang yang mempunyai latar belakang sejarah, pengalaman sejarah yang sama, dan perjuangan, serta hasrat untuk bersatu. Jadi ada semacam keinginan bersama untuk membentuk sebuah bangsa atau negara gitu. Ini menurut Ernest Renan. Lalu bangsa merupakan kumpulan orang dengan bahasa, sejarah, dan tanah yang sama. Bahasanya, sejarahnya sama-sama berbahasa yang sama, bahasa Indonesia ya. Sejarahnya pernah dijajah, ya,
tinggal dalam satu wilayah, misalnya di Nusantara ya. Ini juga akan membentuk proses penyatuan bangsa. Ini menurut Clifford Geertz. Lanjut. Lalu integrasi nasional atau bangsa adalah usaha atau proses mempersatukan perbedaan-perbedaan dalam suatu negara berdasarkan bahasa. Gak tahu bahasanya bahasa Indonesia karena mayoritas suku-suku bangsa yang ada di Indonesia itu mengenal bahasa Melayu. Nah, itu dijadikan, mereka sepakat untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Ya. Mulai dari Aceh sampai Merauke, Sabang sampai Merauke. Lalu yang darah ya, sedara, sama-sama keturunan Melayu ya. Kemudian sejarah, tanah dan tujuan yang sama sehingga tercapai keserasian dan keselarasan nasional. Ini yang merupakan beberapa faktor pendukung daripada proses integrasi nasional. Lalu beberapa faktor pendorong integrasi nasional, ada beberapa poin yang bisa kita lihat. Pertama atau satu, perasaan senasib dan mempunyai tujuan yang sama. Kalau Indonesia, jelas ini senasib pernah dijajah semuanya ya. Tujuannya sama, ingin merdeka, karena itu mereka ingin mendirikan negara merdeka pada waktu itu, yang namanya Indonesia. Lalu persamaan nasib dalam sejarah, nasibnya sama ya dalam sejarah, sama-sama negeri yang dijajah ya. Seperti Konferensi Asia Afrika itu muncul persamaan nasib yang sama dalam sejarah. Kebanyakan dari peserta Konferensi Asia Afrika itu sama-sama negeri yang dijajah, korban kolonialisme Barat ya. Kemudian yang ketiga, keinginan bersatu. Jadi ada niat, ada minat untuk bersatu dalam suatu wadah yang namanya Indonesia. Yang keempat, ada rasa cinta tanah air dan bangsa. Jadi memunculkan rasa cinta tanah air juga bangsa ini. Sekarang faktor penghambat integrasi nasional Indonesia. Jadi kalau tadi ada faktor pendorong atau pendukung, ini juga ada faktor yang menghambat. Satu, masih adanya etnosentris, ya, pemusatan kekuasaan pada satu golongan, misalnya masih keturunan raja, ya itu terpusat, ya bisa ini nggak bisa menyatu, ya. Masih keturunan bangsawan, ya. Yang kedua, tidak meluasnya pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Jadi integrasi itu nggak bisa berjalan karena pembangunan yang ada itu tidak merata secara ekonomi dan infrastruktur. Jadi agak menghambat proses integrasi nasional. Kita bisa lihat di sini. Selanjutnya pada gambar ini terlihat bagaimana Bung Karno dilantik ini di Yogyakarta, di Siti Inggil ya, di Keraton Yogyakarta, daerah dilantik untuk menjadi presiden RI pertama, ya, negara kita kenal dengan NKRI. Ya. Presiden RI pertama adalah Soekarno. Ini terlihat ketika beliau dilantik menjabat sebagai presiden pertama Republik Indonesia setelah penyerahan kedaulatan yang dilakukan oleh Belanda. Nanti kembali ya. Lanjut. Terjadi pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 diadakan konferensi meja bundar
yang dimulai di Den Haag, Belanda. Hasilnya apa? Belanda menyerahkan kedaulatan bangsa Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Jadi serikat, RIS. Tanggal 17 Desember 1949, Insinyur Soekarno diambil sumpahnya sebagai Presiden RIS. Jadi bukan tahun 45. Bung Karno itu mulai berkuasa 17 Desember 1949 sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Bagaimana mungkin perjalanan waktu seperti apa, ini bisa kita lihat ya. Jadi dilaksanakan ya oleh Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya. Lanjut. Lihat di sini bagaimana proses kedaulatan Indonesia ya, dan kembali ke bentuk negara kesatuan. Kedaulatan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Ini bisa kita lihat. Lihat Bung Hatta ada di situ ya. 23 Desember Muhammad Hatta memimpin delegasi RIS berangkat ke Belanda. Ini yang bisa kita lihat. Berangkat ke Belanda. Tujuannya untuk menandatangani piagam penyerahan dan pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Jadi, beliau mendapat misi meminta Belanda menyerahkan dan mengakui kedaulatan dari pemerintah Belanda. Bisa kita lihat. Selanjutnya, banyak ini. Kita bisa lihat 27 Desember 1945 di ruang Takhta Amsterdam. Jadi di ruang takhta kerajaan ya. Ratu Juliana, Perdana Menteri Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Session, MJA Session, Ketua Delegasi Indonesia Muhammad Hatta. Jadi ini ada Ratu Juliana yang terlihat. Mereka bersama-sama membubuhkan tanda tangan pada piagam penyerahan dan pengakuan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya pada berikutnya ini tergambar tokoh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, penyerahan kedaulatan dan kembali ke bentuk negara kesatuan. Jadi dari RIS menjadi ke negara kesatuan. Kita lihat di sini Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota H.A. Haji Lovin membubuhkan tanda tangan mereka pada naskah penyerahan dan pengakuan kedaulatan. Secara formal, Belanda mengakui kedaulatan penuh suatu negara Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, kecuali Papua. Ini yang bisa kita lihat di sini, penyerahan. Sumber gambar dari buku 30 tahun Indonesia Merdeka. Kemudian upaya bangsa Indonesia mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Jadi memudarnya atau pecah belah atau daerah-daerah ingin melepaskan diri dari Indonesia. Disintegrasi adalah suatu keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan dan menimbulkan perpecahan. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian menurut Sukanto dan Sulistyowati, yang mengibaratkan disintegrasi ini adalah adanya suatu bagian dari dalam negara yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya,
atau tidak perlu atau tidak bersatu padu. Jadi ada yang tidak berfungsi sebagai bagian dari negara tersebut. Jadi dia ingin melepaskan diri. Nah, proses pelepasan dirinya itu namanya disintegrasi. Lanjut. Pengertian disintegrasi secara umum adalah pemberontakan di dalam negeri pada periode awal kemerdekaan terjadi karena dipicu oleh beberapa masalah berikut. Jadi ada faktor-faktor yang memicu keinginan berontak dan melepaskan diri dari Republik Indonesia pada awal-awal kemerdekaan. 1. Keinginan untuk mendirikan negara sendiri yang lepas dari NKRI. Jadi ada rasa tidak puas yang menimbulkan rasa ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kedua, mempertahankan bentuk negara federal. Jadi ada kepentingan di situ. Ada yang ingin mempertahankan bentuk negara federal. Yang ketiga, keengganan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat APRIS, di negara bagian bergabung dengan TNI. Jadi ada ketidakinginan mereka gabung dengan TNI. Ini tentara APRIS ya, Indonesia Serikat. Selanjutnya, bagian pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun. Ini adalah salah satu contoh kasus disintegrasi yang ingin melepaskan dari Republik Indonesia, yakni pemberontakan Partai Komunis Madiun tahun 1948. Latar belakangnya, satu, persetujuan Renville menyebabkan kekecewaan luar biasa terhadap pemerintah Indonesia karena terlalu dianggap berpihak ke Barat. Ya. Ini bisa kita lihat di sini ada beberapa perwakilan Indonesia, diplomat Indonesia. Di sini ada Haji Agus Salim, ada, bisa kita lihat di sini. Ada Ali Sastroamidjojo dan beberapa tokoh nasional lainnya pada waktu itu masih terlihat lebih muda. Latar belakang, persetujuan Renville menyebabkan kekecewaan luar biasa terhadap pemerintah Indonesia. Yang kedua, wilayah Indonesia yang semula meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura menjadi sempit karena adanya garis demarkasi Van Mock. Jadi garis yang dibuat oleh Gubernur Jenderal Van Mock tentang wilayah Indonesia dan Belanda pada waktu itu. Ini ada petanya, bisa dilihat, Indonesia Situation on December. Ya, kita lihat berdasarkan perjanjian Renville. Lanjut. Kemudian latar belakang yang lainnya adalah Perdana Menteri Amir Syarifuddin mendapat kecaman hingga akhirnya ia dijatuhi mosi tidak percaya pada 23 Januari 1948. Ini adalah foto Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Dan hal ini yang mendorong Amir Syarifuddin meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri dan digantikan oleh Muhammad Hatta. Ini bisa kita lihat. Latar belakangnya, Amir Syarifuddin memilih menjadi oposisi terhadap kabinet Hatta. Ia kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR). Ya, dia memilih untuk menjadi oposisi dari kabinet yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Lalu latar belakang yang lainnya, FDR ini merupakan organisasi massa daripada organisasi-organisasi yang lainnya yang berkaitan dengan PKI, Partai Komunis Indonesia. Di dalamnya ada PSI, ada Pesindo, Partai Buruh, SOPSI,
Barisan Tani Indonesia, dan Partai Komunis Indonesia. Kita lihat di sini. Kita lihat ada foto Dr. Andes Muhammad Hatta atau Bung Hatta yang kita kenal. Selanjutnya, Dr. Andes Muhammad Hatta meneruskan program reorganisasi dan rasionalisasi. Jadi memperbaiki organisasi-organisasi yang sebelumnya, kemudian rasionalisasi dengan menempatkan orang-orang yang mempunyai kemampuan dalam kabinetnya, yang sebelumnya dicanangkan oleh kabinet Amir Syarifuddin. Istilahnya di sini adalah RERA yang sebelumnya dicanangkan Syarifuddin, ya, Amir Syarifuddin. Lalu kebijakan rasionalisasi merupakan pukulan yang berat bagi FDR, TNI, masyarakat yang telah lama dibina akhirnya dibubarkan. Jadi apa yang sudah dikerjakan oleh FDR itu dibubarkan pada masa Bung Hatta atau Muhammad Hatta. Dirasionalisasi, dirampingkan, ya, dibuat praktis, ya, dibuat efektif, karena banyak kebijakan yang dinilai menurutnya kurang tepat. Lanjut, latar belakang. Di sini terlihat foto Musso selaku pemimpin Partai Komunis Indonesia untuk Madiun. Ya. Pada 10 Agustus 1948, Musso kembali ke Indonesia dan segera menyusun konsep Jalan Baru Musso. Jadi ada konsep yang ia buat, ya, hasil jalan pikirannya dengan judul Jalan Baru Musso. 10 Agustus 1948, Musso kembali ke Indonesia, ya. Lalu ada 3 gagasan utama yang dikemukakan Musso, yaitu membentuk Front Nasional untuk menghimpun kekuatan komunis dan non-komunis di bawah Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, mengubah PKI menjadi Partai Tunggal Marxis dan Leninis. Jadi begitu besar pengaruh komunisme dari Rusia, ya. Setelah dia pulang dari Uni Soviet pada waktu itu, namanya sekarang Rusia, ya. Benar-benar komunisme ia terapkan di Indonesia. Yang ketiga, menyesuaikan perjuangan PKI dengan garis perjuangan komunisme, ya, internasional, Komintern, ya, komunisme internasional. Latar belakang dua tokoh ini adalah tokoh-tokoh Partai Komunis, ya. Mereka bekerja sama antara Musso dan Amir Syarifuddin. Jadi mereka bagian dari oposisi Bung Hatta, ya, atau kabinet pemerintahan Bung Hatta. 1 September 1948 diumumkan pembentukan Politbiro PKI yang berlangsung dipimpin oleh Musso, dan Amir Syarifuddin ditempatkan di Sekretariat Pertahanan. Rupanya pada dalam proses perjalanan sejarah berikutnya, pengaruh Partai Komunis itu kuat, ya. Terjadilah kekacauan di daerah-daerah karena provokasi oleh Partai Komunis, sampai akhirnya muncul kerusuhan. Puncaknya diawali dengan terjadinya pemberontakan antara TNI dan sekelompok orang bersenjata di Solo. Nah, ini pada peristiwa itu, Dr. Mawardi, pimpinan Barisan Banteng yang anti FDR, diculik, kemudian dibunuh. Nah, ini Dr. Mawardi. Nah, ini yang terjadi pada peristiwa sejarah. Dr. Mawardi, pimpinan Barisan Banteng anti FDR, ya, diculik dan dibunuh oleh komunis. PKI dan FDR menggerakkan pemogokan secara
besar-besaran di salah satu pabrik di Indelanggu sebagai upaya pemberontakan terhadap pemerintah RI. Dan tanggal 19 September 1948, FDR dan PKI, pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin mengumumkan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia. Ini gambarnya ada Pak Alwarid yang sedang ramai di masyarakat ya. Jadi kalian diminta untuk tanggap, bisa mencerna perubahan sejarah yang ada di masyarakat atau di Indonesia ini ya. Dan kota Madiun dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan negara Republik Soviet Indonesia. Jadi Madiun sempat dijadikan ibu kota Soviet Indonesia. Kemudian dalam waktu yang singkat, tidak terlalu lama, kota-kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu dikuasai seperti Sarangan, Ngawi, Ponorogo, Rembang, dan Purwodadi. Ini berhasil dikuasai. Sudah waktu cepat sekali ya. Kemudian apa yang respon dari pemerintah pusat di Jakarta? Maka dilakukan upaya karena dianggap membahayakan masa depan persatuan dan kesatuan bangsa, maka Presiden Soekarno mengupayakan penumpasan pemberontakan oleh pemerintah Indonesia. Dan tanggal 15 September 48, karena banyak gejala yang akibat agitasi PKI dan FBR, pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto menjadi gubernur militer daerah Surakarta. Ini yang terjadi ya. Bisa kita lihat di sini foto dari Jenderal TNI Gatot Subroto. Kemudian maka ditugaskanlah Kolonel Gatot Subroto. Pada waktu itu masih berpangkat kolonel ya. 19 September 48, Presiden Soekarno dalam pidato yang disiarkan melalui radio menyerukan pada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih Musso atau Soekarno-Hatta. Ini yang bisa kita lihat ya. Dalam pidatonya Bung Karno menawarkan kepada rakyat pilih Soekarno, Hatta, atau Musso. Ini. Lanjutnya, upaya penumpasan oleh pemerintah Indonesia dan untuk mengatasi berbagai gejolak akibat agitasi PKI. Ya. Ditunjuk Kolonel Gatot Subroto memimpin penumpasan tersebut. Lalu pertanyaan, mengapa bukan Jenderal Sudirman ya? Karena beliau pada waktu memang menjadi Panglima TNI ya, tapi dalam kondisi sakit sehingga jabatannya dalam operasinya diserahkan kepada Panglima MBKD, yaitu Kolonel AH Nasution atau Abdul Haris Nasution. Lanjut, kita lihat di sini TNI melakukan penumpasan pemberontakan PKI Madiun. Ini TNI, dan TNI mengerahkan divisi cadangan dari Tentara Divisi Siliwangi dari arah timur Madiun. Gubernur Militer Jawa Timur Kolonel Sungkono mengerahkan sejumlah batalion untuk menyerbu ya, dari arah barat Madiun. Nah, Gubernur Militer Jawa Tengah Kolonel Gatot Subroto memimpin penyerbuan. Bisa kita lihat di sini proses bagaimana penguasaan kota Madiun. Ya, ini adalah poin penting. Dalam waktu sehari TNI berhasil memukul mundur pemberontakan FBR atau PKI dan berhasil PKI kota Madiun dibebaskan dari pengaruh pemberontakan.
Sementara tanggal 31 Oktober 48 di Samadang, Ponorogo, Jawa Timur, Muso tertembak mati dalam sebuah pengepungan yang dilakukan oleh TNI. Dan Amir Saripudin serta beberapa orang lainnya tertangkap di daerah Purwodadi tanggal 29 November 1948. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan waktu kita bisa sambung ke materi berikutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, marilah sama-sama kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.